wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munwah wal rusuk wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus kita pimpinan majelis taklim musallah kaum ibu musallah al-mukmin al-mukarramah Ibu Sadah Haji Alit, putra putri menantu dan cucu dari keluarga besar Bapak Haji Gatong. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji insyaallah dipelihara kesehatannya oleh Allah. Sakit bila sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, dan insyaallah yang pada sakit, yang pada berobat semuanya Allah berikan kesehatan. Diangkat penyakitnya Allah kembalikan seperti sedia kala, tapi tidak seperti sedia kala juga ya. Tambah umur ya. Umur yang agak sakit aja pada susah bawa badannya Bu ya, apalagi yang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jemaah, dan salim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan kajian kita yang ada di dalam kitab Syarul Afrah. Ibu-ibu, nanti malam kita sudah ada di tanggal 27 Rajab, malam di mana 1446 yang lalu Nabi besar kita diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-8, kemudian diangkat oleh Allah dalam kesendiriannya tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, masuk naik ke tingkat 9, tingkat 10, bertemu dengan Allah. Nanti malam mudah-mudahan ibu-ibu Allah bangunkan kita Bu ya, untuk bisa bertahanus, untuk kita bisa bercengkrama dengan Allah di malam di mana pada saat nanti malam itu adalah malam yang sangat bersejarah. Di malam sangat yang bersejarah itu mudah-mudahan apapun yang kita minta kepada Allah, kita minta ampun, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kita punya niat, kita punya hajat, baik hajat dunia maupun akhirat, hajat yang besar maupun yang kecil, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan kita. Kenapa? Karena kita mintanya di malam yang sangat agung, yaitu di malam tanggal 27 Rajab, di mana tidak ada seorang pun yang sampai pada sisi Allah yang ada di atas langit sana. Insyaallah mudah-mudahan. Kemudian ibu-ibu mudah-mudahan besok diberikan kekuatan juga oleh Allah bisa melaksanakan puasa sahur tanggal 27. Sebetulnya ibu-ibu tanggal 27 itu hari Jumat besok. Makruh hukumnya puasa sendirian ya. Jadi temenin. Alhamdulillah kalau yang pada puasa hari ini nih ya, jadi temenan buat nemenin apa? Buat nemenin puasa besok hari Jumat. Kalau misalnya besok hari ini tidak puasa, besok hari Jumat mesti ditemenin tuh Bu ya, bisa ditemenin dengan hari Sabtu. Jadi ibu-ibu pahalanya sangat besar. Ibu udah baca baca istighfar Rajab? Udah, alhamdulillah. Dituntun ya? Nggak dituntun.
keren dituntun kemarin-kemarin ya. Nanti ibu yang belum baca deh istighfar ucap di rumah ya. Iya, buka penyebutnya, salawatnya biar banyak, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Itu subhanallahil hayyul qayyum udah, subhanallahil ahadus samad udah. Sekarang masih terus ya subhanallahil rabbuf. Jadi belum selesai nih, sampai nanti berakhir bulan Rajab baru kita selesai tasbih kita. Kemarin kayaknya ibu-ibu lagi ngomongin niat kan. Di tengah-tengah kita sholat nggak boleh punya niat buat berhenti membatalkan sholat. Nah ini kemarin tuh. Jadi ketika kita dalam keadaan sholat tidak boleh punya niat membatalkan sholat. Padahal belum batal kan? Tapi pada hakikatnya udah batal tuh kita. Beda sama puasa. Kalau puasa nih ibu-ibu, ya Allah lemes banget, lapar, kayaknya enek-enek nih, mau sakit gitu ya. Terus ibu mau buka, selama belum masuk ke dalam rongga mulut kita itu makanan atau minuman belum batal. Walaupun kita udah niat pengen buka, tapi kalau sholat, walaupun kita masih dalam keadaan sholat, kalau punya niat pengen keluar dari sholat, batal sholat akan batal. Walaupun kita belum batal, ya. Oh ya Allah. Kemarin kan contohnya itu kayaknya ada kucing tuh di meja makan. Ya Allah, ikan saya habis deh makan kucing. Ya kan? Akhirnya nih Ati nih ngomong nih. Ya Allah, batalin jangan batal. Ya. Jadi batalin jangan itu namanya tarodud. Tarodud itu batalin jangan batal. Apalagi niatnya batal. Jemuran kemarin kan ngomongin jemuran, ya Allah mana udah deket lagi kering. Terus ini ibu-ibu kita mau pada tawakufan hujan, akhirnya jamaahnya pada di mana-mana. Iya. Ya. Dan kalau yang udah nenek-nenek kan itu saja takut jatuh. Iya. Kalau ini mah alhamdulillah nanti hujan, nanti terang, hujannya gerimis-gerimis. Kasihan ini yang di rumah yang pada kerja ya. Yang pada kerja akhirnya berhenti. Ya Allah. Jadi ibu-ibu kemarin sampai situ tuh Bu, ya, ingin membatalkan sholat, niat membatalkan sholat. Sekarang itu keenam dulu. Keenamnya mengeluarkan niat, seperti niat keluar daripada sembahyang atau taradud. Taradud itu ragu-ragu. Ketemu nggak? Udah ketemu. Gue jadit ketemu belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ngulang? Enggak. Sampai sembahyang berjamaah masa? Baris keberapa? Oh iya, situ supaya sembahyang berjamaah. Iya. Coba ya diulang dulu dibaca sama ibunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh mu'allif rahimahullahu taala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Diulang dulu bacaannya supaya saya paham ya untuk meranginnya.
atau digantungkan memutuskan dia dengan sesuatu, maka jika dipalingkan sembahyang yang ada padanya akan sembahyang yang lain, padahal mengetahui ia lagi sengaja batal sembahyangnya, melainkan jika dipalingkan sembahyang fardu akan sunat mutlak. Ketemu di situ ya, kemarin udah tuh ya. Ya, kemarin udah. Misalnya gini Bu, terusin dulu dah. Dan memberi salam ia daripada 2 rakaat supaya sembahyang berjamaah yang dituntuti akan dia. Padahal ia sembahyang seorang diri, tiada batal sembahyangnya, bahkan sunat baginya dipalingkan dia jika luas waktunya. Maka jika sempit waktunya, sekira-kira jikalau dipalingkan dia tiada mendapat akan sembahyang dengan sempurnanya di dalam waktu haram, dipalingkan dia. Misalnya gini Bu, kita lagi sholat isya. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, Ibu, kita baru dapat 1 rakaat, mau ke 2 rakaat. Sedangkan suami kita nih udah mau sholat nih, baru mau sholat, kita kirain suami kita ada di mana nih. Pas giliran azan kita cepet sholat. Kita udah sholat sunat qobliyah, terus kita sholat isya, baru dapat 1 rakaat lebih, naik ke atas ke 2 rakaat. Suami kita bukan manggil, suami kita Allahu Akbar, ya kan? Itu kan kalau sholat isya atau sholat maghrib, walaupun sendiri kedengeran nggak kalau orang lain? Jahar nggak? Jahar. Kedengeran nih, kita di kamar, suami kita di luar. Allah, ya Allah, dia baru sholat. Nah, ibu-ibu, tadinya kita sholat fardu nih, kita rubah sholat sunnah, sholat sunat mutlak, sholat sunat sholat. Udah dari sholat fardu dipindahin niat kita sholat sunnah, boleh. Itu niatnya pas? Udah langsung aja niat. Langsung niat kan, kita udah berdiri nih, misalnya udah berdiri lagi Fatihah, ya. Terus kita langsung niat aja. Sayang nih, pengen ikut berjamaah, ya, supaya dapat nilai 27 lipat ganda pahalanya. Udah kita niat sholat sunnah, langsung aja, nggak dibatalin. Udah dah, kita Fatihahnya selesai, ruku, i'tidal, sujud, rabbighfirli, sujud lagi, duduk deh. Jadi cuma duduk. Rakaat, karena yang 1 rakaat tadi udah kan, jadi yang kedua rakaat nih. Iya, yang kedua rakaat. Soalnya belum pernah gitu. Belum pernah. Iya, ya. Atau ibu-ibu, kita udah 4 rakaat nih, udah 3 rakaat. Kita kebut nih Bu, sholat isya atau sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Nah udah, kita tetap sholat, nggak dirubah. Assalamualaikum, ikut sholat. Kalau itu nggak dirubah ya, diselesaikan sholat kita, yang wajibnya kemudian kita ikut makmuman. Jadi ikut sholat lagi, ikut wajibnya. Iya, jadi kan tadi kita udah sholat wajib nih. Kalau misalnya ada yang ngerjain sholat berjamaah, kita ikut boleh. Untuk mendapatkan nilai itu Bu. Tapi kalau misalnya udah selesai ada lagi yang sholat, enggak begitu. Jadi cuma 1 bolehnya, sekali aja. Lagian ibu-ibu kagak bakalan mau. Soalnya belum pernah kalau itu kan. Iya. Kalau udah sholat wajib ya udahlah, kalau nggak dibatalin. Iya. Iya, jadi boleh ibu-ibu merubah niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah. Tapi sholatnya sholat sunnah mutlak ya. Ibu kalau niat sholat sunnah mutlak itu bukan usolli sunnatal mutlak, nggak ada sholat sunnah mutlak. Kenapa dibilang sholat mutlak? Kayak air mutlak. Air mutlak itu air murni nih, ini air mutlak nih Bu.
Iya. Jadi ibu-ibu air kan kalau misalnya dimasukin teh namanya air teh. Kalau misalnya ada rasa manis air kelapa bilangnya air kelapa. Ada sirup air sirup. Ada kopi air kopi. Tapi kalau kayak begini air mutlak ini. Nggak ada tambahan nama. Seperti halnya sholat nggak ada niat usolli sunnatal mutlak, nggak ada. Yang ada niatnya usolli sunnatal sholat, udah gitu aja. Lillahi rakaataini lillahi ta'ala. Iya. Ibu pernah sholat mutlak? Nggak pernah. Kalau saya mah belum pernah ya. Kalau orang yang rajin mah ibu-ibu kayak begini misalnya ya, kayak misalnya begini ibu-ibu, ibu nih malam nih bangun malam, udah sholat tahajud 8 rakaat, udah sholat hajat, udah sholat istighatsah. Pertama bangun sholat wudhu ya, sholat taubat, sholat tahajud, sholat istigharah, sholat hajat, sholat. Udah deh tuh selesai tuh. Masih pengen sholat nih, sholat mutlak. Boro-boro. Sholat Kalau udah jam 4 sholat udah sholat tahajud doang, udah jam 4 kesiangan. Kalau jam 4 iya udah kesiangan. Sekarang 4:30 ya. Sekarang kan 4:30 jadi jam 4 tuh masih keburu, iya. Tapi nggak bisa yang lain-lain. Iya. Kalau saya mah bukannya karena udah sempit waktu, karena males ya. Alhamdulillah orang sholat witir aja juga ditaruhnya bisa. Supaya apa? Supaya merasa aman nih. Ya, merasa aman nanti giliran bangun malam saya udah sholat witir, tinggal mikirin sholat yang lain gitu ya. Iya. Kalau udah jam 2 masih lama, saya lagi. Bapak menjaga subuhnya siang makanya asar aja. Lagian ibu-ibu sunnahnya umatnya Nabi Muhammad sepertiga akhir yaitu ya itu deh tuh ya, yang seempat 1 jam sebelum subuh. Kira-kira ibu-ibu kita sholat 1 jam puas nggak? Puas banget, capek. Bukan puas, capek, udah capek ya. Iya. Maksudnya diborong kayak gitu tuh, di situ ada doanya gitu. Ya. Jadi kalau 4:30 udah pas banget deh, 4:30 terus 4:30 gitu ya. Sekarang kan 4:30 ya subuhnya. Kalau jam 4 subuhnya kan berapa jam 4 lewat 5 menit subuhnya. Kita kan bangunnya 3:30, mulainya pasti jam 4. 3:30 kan di kamar mandinya lama kita ya. Kalau jam 4 bangun, keluar kamar mandinya jam 4:04. Ya, udah tuh ya. Padahal mengetahui ya lagi sengaja batal sebanyak, melainkan jika dipalingkan sebanyak baru akan sunat mutlak dan memberi salam ya daripada 2 rakaat supaya sembahyang berjamaah yang ditutupi akan dia. Padahal ia sembahyang seorang diri tiada batal sembahyang. Padahal ia sembahyang seorang diri tiada batal sembahyangnya, bahkan sunat baginya dipalingkan dia jika luas waktunya. Maka jika sempit waktunya, sekira-kira jikalau dipalingkan dia tiada mendapat akan sembahyang dengan sempurnanya di dalam waktu haram, dipalingkan dia. Tapi ibu-ibu, kalau misalnya ada yang sholat berjamaah kemudian udah sore banget ya, udah nggak usah pakai ikut-ikutan ke sono,
Jadi akhirnya kita dapatnya sholatnya sholat berjamaah waktu yang terakhir ya. Kalau itu waktunya luang. Waktunya luang kapan? Awal waktu. Jadi kalau waktunya sempit jangan. Dan ketujuhnya berpaling daripada Bu, saya udah baca qala Syekh belum ya? Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adaban nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Dan ketujuhnya tadi keenam ya Bu ya. Dan ketujuhnya berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri. Ini kan lagi ngomongin yang membatalkan sholat ya. Ketujuhnya berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri atau ke kanan. Dan jika dipalingkan dia oleh seseorang dengan dikeras atasnya, jikalau kembali dia dengan segera sekalipun batal sembahyangnya. Karena nadir yang demikian itu, nadir itu jarang terjadi. Nadir yang demikian itu di dalam sembahyang bersalahan jika berpaling daripadanya jahil dia atau terlupa dan kembali dengan bersegera, tiada batal sembahyangnya. Dan harus yang tersebut pada sembahyang sidratul maut. Harus itu boleh. Kita misalnya begini ibu-ibu. Ini ibu-ibu ada anak kita, datang cucu kita. Ngomongnya bukan anak, cucu ya. Anak kita mau udah pada darah lagi. Ini kalau kita main komplok aja nih, main aja di depan kita. Nah kita mingser nih Bu, mingser dada doang ke kanan. Misalnya anak kita di sini nih, cucu kita di sini nih, kan kita dirusaknya begini nih Bu, lempeng ya. Badan dari kaki sampai kepala semuanya menjurus ke kiblat. Pas giliran cucu kita datang di sini nih, kita nyensorin begini nih, itu nggak boleh. Atau cucu kita ada di sini, angkat susah, berat. Kecuali kalau penghapus kali bisa iniin ya. Kalau cucu kita berat, nanti takut kalau kita angkat jadi banyak gerak yang kita kan nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Jadi kita mingsernya itu jangan cuman jadi mingsernya semuanya. Misalnya kalau kita lagi duduk nih ya, misalnya kalau lagi duduk lagi nih sayangnya. Misalnya lagi duduk nih, ya jadi mingsernya begini nih. Jadi semua badan, jangan cuma kepala doang diginiin. Kepala doang. Kalau cucunya biasa geser lagi awal gitu. Kan dia tuh suka kucing suka di bawahnya begini boleh. Boleh. Atau cucu kita lagi tuin gitu. Makanya ibu-ibu kita ajarin cucu kita kalau lagi ada yang sholat jangan di depan orang yang lagi sholat. Kan kalau orang yang lagi sholat lagi menghadap Allah gitu, jadi dia lama-lama ngerti. Tapi yang namanya anak kecil ya, anak kecil bocah belum ngerti, nanti dia nomplok nih di sini nih, ya ada Allah. Nah itu kejadiannya sama Nabi kita kan di ini ditumplak sama Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dibikin kuda-kudaan ya. Nabi lama ketika sujudnya, kenapa? Kasihan ini dia lagi main di atas punggungnya Nabi. Jadi sujudnya bacaannya lama banyak gitu nanti. Bapak ibu ya, apa cuma nanti bergesernya jangan cuma kepala, tapi seluruh badan. Jadi mingser.
Kalau kucing mah kali ya. Kalau kucing mah kan kalau digebah kayak begitu dia lari. Kalau cucu kita kalau ada kayak kucing di sana. Takut nanti kalau kita mingserin nanti jatuh dia ya. Iya ngejeledak. Kalau lihat di sana makan kalau bawa anak salah bawa anak aja begini keluar kan pas itu. Kalau di Mekah iya. Jadi karena kalau Imam Hanafi itu kan nggak ada syarat banyak gerak, tidak membatalkan banyak gerak. Jadi ya banyak gerak ya tidak membatalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu lebih ikhtiar, ya. Kan ibu-ibu nggak tahu itu ya. Kalau kayak orang India itu mereka pakai imam apa? Bajunya juga sembarangan, rambutnya juga kelihatan, ya pakainya kan begitu doang tuh, pakai kudungan doang, terus kayaknya tuh pakai bukan apa, cuma orang Asia doang deh, Thailand, Malaysia, Indonesia gitu ya. Kalau yang lain-lainnya mah ya kayak begitu deh tuh, pakai bajunya, terus kakinya nggak pakai kaos kaki, kalau kita rapih, ya. Jadi memang kalau ini juga ini misalnya gimana kalau sholat ini ngangkat nggak boleh kedekat yang kelihatan ini tangannya kan ya. Sholatnya ya begini aja gitu tangannya panjang. Tapi memang Imam Syafi'i juga ini nggak apa-apa. Kalau gini tangan. Iya. Jadi telapak kedua pergelangan tangan sampai pergelangan tangan. Pergelangan. Jadi ini nggak apa-apa. Di mana-mana. Yang penting ini nih, ini di atas ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kan pergelangan tangan. Iya. Nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu kenapa ada ginian buat nyangkutin doang? Coba deh ibu punya manset yang segini sama manset yang segini, amanan mana? Amanan yang pakai begini. Kalau ini nanti nyingsat lagi, ya. Padahal kan batasnya kita nggak boleh nih. Nih pergelangan tangan nih nggak boleh nih kelihatan. Nih jendol-jendol nih nggak boleh kelihatan, harus lewat, gitu. Ya boleh. Jadi pergelangan tangan bukan telapak tangan. Dua pergelangan tangan, kecuali muka dan pergelangan tangan. Kalau telapak tangan, ibu-ibu ketika sujud, telapak tangan kita harus menyentuh tempat sujud. Nggak boleh ada aling-aling, makanya adanya kayak begitu tuh. Manset, iya. Jadi ibu-ibu kalau sholat jangan sampai bangun dari sujud ketika sujudnya belum menyentuh telapak tangannya belum menyentuh. Gimana caranya? Kalau udah terbiasa mah Bu, bisa aja, ya bisa aja. Jadi harus dilihat. Di kira ya dia orang dia lipet gitu. Jadi nanti sujudnya biar lama, gerak segitu, terus belum juga nih gerak lagi nggak apa-apa. Nggak boleh di atas mukena, nggak boleh, harus di ini. Gitu. Jalan-jalan gitu kan. Pokoknya nggak boleh cara cari gimana caranya supaya itu muka kita nggak ada di atas mukena gitu. Pasti bisa. Malah jadi bagus, malah jadi enak. Jadi baca subhana rabbil a'lanya banyak ya. Ngurusin apa? Ngurusin itu tangan.
Dan sama ini ibu-ibu kalau perempuan mah beda sama laki-laki. Ini mah suka sama kalau dilihat sama saya ya. Jadi ini sikutnya masukin ke dalam. Ya, sikutnya masukin ke dalam. Jadi ngempit tete ini ya. Gitu, jangan begini. Jangan dikeluarin, sikutnya jangan dikeluarin. Jangan dikeluarin, kempit. Jadi masukin tuh ke dalam. Dadanya lari. Dadanya lari. Biar montok. Biar goyar. Saya nggak pakai BH mah. Kalau di rumah kayaknya saya mah asal nyantel. Jadi di sini ditaliin nih. Di sini ditaliin. Jadi ini terbuka. Karena kalau dikasih iniin, disangkutin, ininya nyesek nih. Maganda. Kayak ada yang bekas black gitu. Oh gitu. Kalau saya mah jadi ke ulu hati. Kan dulu itu kayak ada bisul. Kayak ada bisul kan. Terus nggak diapa-apain kan, didiemin aja, tapi kayak abis kebelet gitu. Udah dikesan. Ada sekarang cuman itu kayak abis kebelet gitu. Jadi kalau pakai Cuman perasaan doang, padahal sih nggak ada bekas-bekas. Oh jadi sensitif, dia punya kulit, nggak boleh kena goresan-goresan. itu sakit, perih, sama Mungkin BH-nya itu kali, BH-nya yang ada kawatnya. Enggak juga lah, tibang kena kayak begitu. Oh, kebeler. Enggak, bukannya kebelet, jadi kayak ada bekas. Iya, kebeler itu namanya. Bekas kayak operasi. Berbekas. Gitu, bekas operasi. Oh, sensitif banget itu kulit kalau begitu mah. Jadinya sensitif ini pakai BH. Kalau saya mah kayak masuk angin kalau nggak pakai. Jadi asal nyantol aja tuh, Bu. Ini ya terbuka gini. Kalau ini nggak boleh. Lah saya mah biarin pakai BH juga. Orang terbuka ininya. Oh gitu. Saya mah jadi yang diikat ininya, atasnya. Udah ya. Alhamdulillah udah ilmu. Nggak boleh. Ya, ibu-ibu. Jadi memang ada. Kenapa kita nggak boleh tidur pakai BH? Bukan karena nanti susah diremeh-remehnya, bukan. Dari ilmu kesehatan itu. Iya, dari ilmu kesehatan ada. Wah, bahaya banget itu mah kalau begitu. Iya. Wajib. Kalau ini kali betah, kalau ini mah kagak betah. Kalau ini ntar kecoa masuk aja. Udah. Ya. Jadi ibu-ibu tidak boleh merubah posisi berdiri atau duduk kita, jadi merubah ke arah kiblat. Kalau mau berubah, seluruh badan pindah. Supaya apa? Supaya tetap jurusan seluruh badan kita menghadap kiblat. Geser. Kalau dia bisa digeser ke kanan boleh. Nah, boleh. Kalau memang rapetin sejadah nggak boleh sejadah karena dia tidak berbeda. Kalau pakai sejadah, ada ustaz yang bilang dia pakai sejadah yang tipis karena dia sejadahnya itu bisa bergerak ke arah kiblatnya dia. Kiblat. Oh, jadi patokannya sejadah itu bukan berdirinya kita. Kalau saya bukan nggak boleh pakai sejadah yang tipis. Tebal.
nggak boleh pakai sejadah yang tipis. Mestinya pakai sejadah yang tebal. Karena apa, pantat saya udah sakit kalau pakai yang tipis-tipis. Iya, saya tumpuk tuh Bu. Iya. Saya geser-geser. Tapi kan kita udah tahu tentang arah kiblat tuh, walaupun itu sejadah mengsong kemana-mana juga kita tahu gitu kan. Kalau pakai sejadah benar kan? Biarin ini sakit betul lah. Iya. Tadi nggak pakai celana, nggak pakai BH, sekarang pakai sejadah. Kalau saya mah ibu sejadah mau mengsong kemana kek itu nggak ngaruh ibu. Jadi pokoknya emang kita udah ngerti gitu ya, posisi berdiri kita. Iya, saya mah ibu-ibu nih, sejadah bisa sampai berapa sejadah? Saya tumpuk. Ada 3. Iya. Ini 2 tuh. Tapi memang jangan karet busah ya. Yang ini yang kayak gini nih. Jadi kalau kayak gini biar 5 tumpuk dia keras. Tapi kalau karet busah itu membel nanti kayak kasur. Itu kalau kayak begitu kita nggak boleh asal-asalan sujudnya. Harus merasa jidat kita itu kepentok, tangan kita jidat kita harus berasa banget nekennya gitu Bu. Jadi harus kerja keras, sholat aja harus kerja keras kalau kayak begitu ya. Jadi nekennya harus lebih kencang kalau kita pakai karet busa. Karet busanya segini nih. Kan ada sejadah yang modelnya tuh dia bukan karet busa tapi tebal gitu. Nggak bagus. Jadi jadi ibu-ibu kitanya harus kerja keras, harus sujudnya tuh harus tekan banget gitu ya. Harus tekan banget. Tapi apa nih orang juga begitu. Nggak mungkin sampai segini ya. Orang kita sholat tarawih bareng, gulanya tinggi banget kan, gak enak tahunya gimana. Iya itu ibu-ibu ya. Jadi memang bisa jadi itu rekayasa ya. Rekayasa kita dibikinin sejadah karet busa, kemudian lebar pula. Kan kita kan kalau udah punya sajadah lebar nggak kepengen di sejadah kita itu ada 2 orang, tapi memang mesti 2 orang. Jadi itu sejadah gede kayak begitu dibikin untuk 2 orang sempitan, 1 orang kegedean. Akhirnya longgar-longgar, setan deh mainannya. Iya, sebelah tim batasi sama orang. Iya kalau di Mekah, iya kalau di kita mah ibu-ibu marah. Iya. Kalau di sini kita numpang sejadah dia berdua-duaan marah dia. Kitanya juga malu ya, agak enak. Iya, itu ya Allah ibu-ibu udah nyempil aja kita kalau tahiyat tuh. Jadi ya memang kita juga jangan terlampau dekat ya. Rapat banget gitu. Emang susah kalau mau begininya saja nih. Kadang mau begitunya nih. Kadang kan kena orang. Kalau kita sejadah duduk. Apalagi saya Bu, duduk iftirasnya udah nggak begini nih Bu. Jadi makan tempat. Jadi begitu tuh ya. Saya ke kiri. Nggak bisa nih yang namanya di sini. Susah. Ini nggak bisa nih. Jadi udah agak bingung. Jadi jalan kayak makanya saya mah gimana caranya walaupun sakit enggak mau duduk.
nggak mau duduk saya. Jadi dipaksain buat apa? Buat ruku itu kan ngebantu banget, ngebantu dia jejak gitu. Dia udah sakit, dia udah nggak bisa berdiri, berdirinya. Pakai bangku, jadi saya juga belakangnya pakai bangku. Jadi pas giliran mau sujud tuh duduk dulu, baru sujud. Berdirinya juga berdiri aja. Giliran apa? Sujudnya. Habis sujud. Oh, jadi sujudnya posisinya duduk. Iya. Kalau tanya dia tuh kayak sadar nggak bisa bangun saya jatuh. Bisa bangun. Kalau baru berdiri soal itu masih berdiri. Saya juga kalau lagi masih satu tuh yang suka bermasalah itu kalau baru satu rakaat tuh kaku banget dah. Adaptasi. Iya, satu rakaat tuh duduk tuh. Nanti dicoba-coba deh rakaat kedua tuh turun gitu. Jadi nanti lama-lama dia ini ya pertak mah udah ini aja dah. Udah biasa. Mana nih Bu? Dan ketujuhnya ini cuma diulang baca doang ya. Dan ketujuhnya berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri atau ke kanan. Dan jika dipalingkan dia oleh seorang dengan dikeras atasnya, jikalau kembali ia dengan segera sekalipun batal sembahyangnya. Karena nadir yang demikian itu di dalam sembahyang. Ibu-ibu, misalnya gini Bu, kita lagi udah bener nih Bu, udah bener arah kiblat kita. Terus ada yang usil ya, mindahin, bukan mindahin jaga, kita digeser gitu, digeser yang membuat arah kiblat kita berubah gitu. Terus kalau enggak langsung merubah diri batal. Jadi makanya ibu-ibu udah pernah bilang belum saya, kalau kita ngelihat ada orang salah pada kiblatnya, jangan teriak, bu itu salah Bu madepnya. Nah ini orang lagi sembahyang bingung, ini saya salah ngadepnya kemana atuh gitu kan. Iya, mestinya dipindahin sama dia. Dipindahin, dibelokin. Bu, salah nih hadap kiblatnya gitu. Kita nurutin aja Bu, jangan makrem. Kecuali kalau kita tahu nih arah kiblatnya ini, anak kita kali itu yang kagak ngerti ya, main digeser aja. Kalau bertamu mah ada tamu, ada yang punya rumah. Iya, kalau misalnya di mana-mana sekarang iya ada tanda. Ya di kamar-kamar hotel, di mana-mana gitu ya. Nyari di atas apa di bawah deh. Paling-paling di rumah kita yang kagak ada tanda. Iya, bawah banget ya. Tahu deh kalau rumah sakit ada nggak tanda? Ada. Kalau villa ada, hotel ada. Kalau rumah sakit nggak tahu ada apa enggak? Ada ya. Ada yang ada yang Ya. Bersalahan jika
berpaling daripadanya jahiliyah atau terlupa. Jahil itu maksudnya nggak tahu, ya, arah kiblatnya salah. Karena apa salah? Karena nggak tahu. Ya, kalau yang namanya nggak tahu mah ya udah dah, juga nggak tahu atau lupa, ya. Dan kembali dengan bersegera tiada batal sembahyangnya. Jadi buru-buru balik ke arah mana? Kita ingatnya bahwa menghadapnya salah. Kalau gini saja nih, kan pernah saya madepnya salah. Pas tahu, kok saya tadi sholat kok madepnya ke sono, ini kok kesan yang salah mana gitu. Udah selesai sholatnya apa itu diulangin? Kalau masih ada dalam waktu sholat, pulang. Kalau kita udah habis waktu, kalau udah habis waktu ya udah gitu. Kayak kunut ya. Kata adik saya, salah teh. Lah kok ono ke sono tadi madepnya ke sono. Ya udah katanya biarin aja, orang udah sholatnya. Iya. Karena nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu nggak apa-apa. Iya, nggak tahu nggak apa-apa. Iya, nggak tahu dan lupa. Iya. Nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak tahu itu. Iya. Dan kembali dengan bersegera tiada batal sembahyangnya, dan harus yang tersebut pada sembahyang syiddatul khauf. Ada yang namanya sholat syiddatul khauf, sholat takut, ya, takut yang bersangatan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan perang. Biasanya itu yang namanya sholat syiddatul khauf itu adalah dikerjainnya pada saat perang. Jadi ibu-ibu, ya Allah, sholat itu sama sekali nggak boleh ditinggal. Dalam keadaan apapun, terdesak seperti apapun, sholat nggak boleh ditinggal. Orang perang, ibu-ibu kan terancam jiwanya, dia tetap harus sholat. Makanya ada aturan permainannya dalam sholat, ya. Nanti arahnya bisa-bisa nih, arahnya yang baris depan madep ke kiblat, yang kedua madepnya ke belakang. Tuh. Ini senjata nggak boleh dilepas, tetap aja dipakai. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau misalnya ada musuh di belakang, kita udah siap. Kan sebetulnya kalau dalam keadaan normal boleh nggak madepnya ke sono, tahu-tahu udah madepnya ke belakang, ya ke timur, nggak boleh. Tapi karena ini dalam keadaan syiddatul khauf, boleh. Nanti ibu-ibu yang satu ruku, yang ini ruku nih, dia tetap berdiri. Gantian, nggak semuanya ruku. Nggak semuanya ruku, nanti tembak. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita nggak akan termasuk orang yang wajib militer. Wajib militer itu apa maksudnya? Walaupun kayak kita orang sipil, tapi dalam keadaan darurat, pegang senjata boleh, harus ikut perang. Kalau kayak di Palestina kan udah setiap orang udah boleh pegang senjata, anak kecil pun. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan jiwa. Dan pada sembahyang sunat pada safar, Bu, sunat safar, misalnya nih kita belum sholat duha, belum sholat duha, pas giliran kita niat sholli sunatal duha rakatain lillahi Allah di dalam mobil nih, kan mobil jalan, nanti kan dia ke kiri, dia ke kanan, nggak apa-apa. Yang penting awalnya ada kiblat. Dan nanti jalan gitu kan, sambil jalan. Sebetulnya ibu-ibu, sholat sunat itu kita nggak perlu ada di tempat ya. Kalau di dalam keadaan musafir, coba itu bayangin ibu.
Sekarang itu kalau kita musafir, perginya berangkatnya habis subuh jam 5. Jam 5 udah harus di mobil. Sebetulnya nggak ada halangan buat kita sholat isyraq, sholat duha. Cuman kadang-kadang memang nggak terbiasa, tinggal gitu aja dah tuh yang namanya sholat duha. Saya kadang-kadang suka tanda tanya begini ya, itu orang maulid rajin amat ya, jam 7 udah pada kumpul banyak, kapan sholat duhanya? Jangan dulu suuzohan kagak sholat. Lah Ustazah, sekarang mah 6:30 udah duha, masa? Lah kata saya waktu itu saya ingat yang ibu ya dikasih tahu. Lah sekarang mah setengah 6:30 udah duha, isyraqnya 5:30 lewat. Kalau sekarang udah balik lagi Bu. Tapi sekarang subuhnya udah jam 4:30. Iya, jadi tergantung subuhnya. Iya. Jadi waktu mau itu kemarin, ibu cerita kan ya, Bu Haji cerita jam 6:30 itu udah duha. Selesai duhaan mereka jalan. Nah, kalau saya nggak masih nungguin aja duha jam 7. Iya. Isyraq jam 7. Subuhnya udah jam 4 saja itu. Subuhnya jam 4. Sekarang 4:30. Jadi ibu-ibu sebetulnya kalau kita mau sholat sunnah nggak apa-apa ya, posisinya kemana aja gitu Bu. Dan takutnya gabung banget jadi orang nggak sholat. Emang kita tuh jadi orang ama yang kerjaan yang cakep tuh malu ya. Iya, giliran joget-joget kita kagak malu, giliran sholat kita malu, kayak baca Quran nih. Ibu-ibu ya Allah Bu, jadi emang kalau kita perhatiin yang pakai jilbaber berdombrong tuh, subhanallah Bu, dia baca Qurannya kecil banget kagak malu. Kalau kita pegang tasbih aja malu. Takut dibilang sok banget, sok alim segala macam. Padahal bodoh amat, urusan apa dia dengan kita gitu kan? Kadang-kadang kan kita ibu-ibu pakai tasbih itu menolong kita tuh Bu. Menolong kita, oh udah dapat 100. Coba kalau kita nggak pegang tasbih, udah berapa ya? Iya. Kalau saya mah suka rada-rada kagak bisa itu cetrek gitu. Yang paling enak tuh. Hah? Dan tasbihnya ini. Kecil. 33 itu. Oh itu tasbih itu. Iya. Jadi nggak kelihatan ya. Saya kemarin lagi begini aja di motor, jatuh hilang. Gitu. Dan dikit lagi yang 3. Satu lagi ya, Bu. Lanjut ya. Dan ke-8 dan ke-9 makan dan minum sama ada banyak atau sedikit. Belum balik. Sekarang ke-8 dan ke-9 paling bawah. Dan ke-8 dan ke-9 ketemu. Makan dan minum sama ada banyak atau sedikit. Dan jika ada air liur yang bercampur dengan yang lain sekalipun batal sembahyangnya. Itu kan kita tahu ya. Bukan minum kayak begini ibu-ibu lagi sholat minum gitu ya, bukan begitu. Nih ibu-ibu, ibu di situ tuh orang tua kita dulu tuh cakep banget. Kalau kita minum makan sebelum sholat kagak boleh, batal wudhunya. Sampai begitu itu. Iya. Oh jadi yang membatalkan wudhu adalah makan dan minum. Kata saya, dari mana ilmunya makan dan minum membatalkan wudhu? Ternyata ibu-ibu itu ikhtiar orang tua kita. Kayak orang sekarang nih Bu, kagak ada tuh yang namanya imsak. Ya kan? Iya, ramai banget tuh waktu 2 tahun yang lalu. Apaan katanya imsak?
Agak ada yang namanya mulai puasa itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan dari imsak, nggak ada imsak. Tapi kalau kita pikir-pikir Bu, imsak itu buat ngebantu kita. Kalau kita nggak makan, nggak minum, pas giliran beduk, ada rasa korma, ada rasa susu, ada rasa sayur asem, ada rasa kopi, masih ada di dalam mulut. Ketelan, batal nggak? Batal. Iya. Nah, orang tua kita dulu ngasih, jangan, udah kagak boleh makan minum lagi kalau udah imsak. Buru-buru sikat gigi. Coba sikat gigi aja Bu. Kalau kita udah deket-deket lagi ke subuh, itu masih ada rasa bau harumnya, bau harumnya odol. Makanya ibu-ibu kalau pakai odol jangan terlalu banget wangi, kayak close up wangi banget tuh. Oh, nggak wangi kayak saya. Kalau saya cocoknya pakai HMI. HMI waktu itu cepet hilangnya. Cepet hilang harumnya. Kalau close up Pepsodent tuh dia ini menyengat. Kalau udah masuk ke dalam waktu subuh, ketelan itu yang namanya odol, harumnya batal. Ya. Tadi lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin nggak batal sholatnya ketika batal sholatnya kalau kita makan. Iya, makan begini mah agak aneh. Di sini ada makanan tuh dimakan sambil sholat, agak ada yang kayak begini. Iya. Yang ada apa ibu-ibu habis ke kumurnya kagak bersih. Itu ada gigi bolong, keselip itu daging. Itu kan ketika kita baca kan modal mandi itu udah berat. Akhirnya ibu-ibu itu daging ayam, daging apa kek, ikan yang tadinya nyelip keras, lama-lama lembek keluar. Kebenaran lagi baca, ketelan. Iya. Kok kubur dulu mau sholat? Batal. Itu lagi ngomong saya. Agak batal. Kan makanya saya bilang tadi, dari mana hukumnya makan minum membatalkan wudu kagak batal. Iya. Cuman itu dia ikhtiar kita jangan sampai nanti dalam keadaan sholat itu bau risol ketelan sama kita. Makanya kalau mau minum sekedar minum air putih aja. Kan di situ kan nanti tuh kalau kita buka tuh kan ada yang bawa es kelapa, ada yang bawa es kopior. Dia minum deh, habis minum Allahu Akbar. Makanya orang tua dulu begitu, saja kalau habis wudu nggak boleh makan lagi. Kalau habis wudu, oh begitu. Pas udah ngerti, oh pas lagi sholatnya ntar telat. Jadi kita tuh nggak boleh main salah-salahin orang dulu. Jadi orang dulu itu kadang-kadang ya kayak ibu, jangan diri di depan perawat, jangan diri di depan pintu. Apa hubungannya? Itu kan mau lewat susah, tapi diancamnya apa? Dilamar urung. Mana mau perawan dilamar urung? Malu ya perawan dilamar urung. Iya. Terus ibu-ibu kagak boleh makan semangka perawan, becek. Kagak enak emang kalau becek. Ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Emang becek. Ya iya, semangka mah becek ustazah. Yang becek semangkanya ya. Tapi ngaruh ke ituannya. Kalau anak sekarang mah katanya nggak ada banyak obatnya sih. Sekarang mah malah susah ya.
Bukan, dulu kita kepengennya itu gitu ya. Sekarang susah banget ya. Kami banget. Hamil. Bukan hamil. Emang apa? Tapi mesti diselidikin itu. Mesti diselidikin. Termasuk angin. Enggak, ini lagi hamil. Maksudnya lagi hamil. Ya sudah, ibu akhirat yang berbahagia. Melainkan jikalau ia jahil akan haram atau terlupa, tiada batal sembahyangnya jikalau sedikit makan atau minum ya, yang namanya nggak tahu mah ya. Jadi ibu-ibu saya suka mikir begini, kalau begitu enakan menjadi orang jahil dong ya. Kagak ngapa-ngapa, ya kagak boleh. Kan makanya tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, supaya apa? Supaya jangan jahil. Jadi nanti ibu-ibu lebih berbahaya lagi kalau kita ibadah kagak tahu, kagak ngerti. Ya. Ibadah nggak ada yang punya gitu. Ya sudah, ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Qadarallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi baca Yasin itu siapa? Haji Ali. Semua. Iya, Bang. Haji Ali. Haji dia masuk dia kan mobilnya nggak ada. Ini nggak ada, kata itu nggak ada deh. Ah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma